Menuduh salah satu temannya mengambil uang 20.000 dan juga mengambil 2 rokok nampaknya tak terima meskipun sudah klarifikasi, namun tetap saat dirinya minum minuman keras menanyakan lagi hingga akhirnya berbuntut cekcok dan menghabisi salah satu teman yang dituduh mencuri. Kejadian ini terjadi di Demak, Jawa Tengah. Seorang lelaki bernama Muhammad Agus Mansur berusia 23 tahun tinggal di Modora, Demak. Agus sendiri bekerja di barbershop Jan 37. Kerja sendirian dengan pengalaman yang cukup. Berpengalaman meski dirinya baru bekerja di barbershop tersebut hanya 2 minggu. Dirinya pun masih muda, Agus sering kumpul bersama teman-teman dekatnya. Di tanggal 31 Desember 2023, seorang laki-laki yang hendak mencukur untuk tahun baruan ke barbershop tersebut berangkat dari rumahnya jam 2 siang dan langsung ke barbershop tersebut. Langsung masuk ke barbershop tersebut, namun kaget melihat seorang lelaki terlentang saat dibangunkan. Tukang cukur tersebut nampak tak bernyawa. Dengan penuh cairan merah yang nampak sudah berkering, lelaki tersebut menjerit histeris meminta tolong pada warga. Tukang cukur yang ditemukan terlentang tak bernyawa tersebut adalah Agus yang bekerja di barbershop Jan tersebut. Pihak kepolisian yang datang usai mendapat laporan menyelidiki kasus ini. Jasad Agus sendiri dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Polisi pun menyelidiki para tetangga barbershop dan mencari petunjuk guna mengamankan pelaku. Pihak yang berwajib berusaha keras mencari pelakunya, tak lama mengamankan 2 dari total 4 pelakunya. Ternyata keduanya ini pun bersembunyi di rumah masing-masing. Dari keterangan 2 orang yang diamankan, didapat lagi 2 orang lainnya hingga total 4 orang langsung diamankan pihak yang berwajib. Keempat orang ini ternyata adalah teman korban, teman dari Agus, Irfan, Slamet, Rifan, dan juga Arif yang usianya berkitar 20 tahunan. Keempat pria ini pun dimintai keterangannya hingga akhirnya menceritakan kronologisnya. Saat itu Irfan mengabari ketiga temannya Slamet, Ropa, dan Arif untuk ke barbershop bertemu dengan Agus. Saat itu Irfan ingin mengklarifikasi tentang masalahnya. Irfan menuduh Agus mengambil uang 20.000 dan rokok 2 bungkus. Mereka pun pergi ke barbershop dan mengklarifikasi ke Agus. Sontak saja Agus pun membantah dirinya tak merasa mengambil uang apalagi rokoknya. Tak mau jadi masalah dan ribut, Agus pun tak enak kalau ada customer. Lebih memilih memberikan uang 40.000 kepada Irfan. Tak lama uang 40.000 itu Irfan ambil dan mereka pun membeli miras. Setelah keempatnya membeli miras, mereka pun kembali ke barbershop dan mengajak Agus minum. Mereka minum berlima. Saat Irfan mabuk kembali menanyakan tentang uang dan rokok tersebut ke Agus, namun Agus lagi-lagi membantahnya dan keduanya bersih tegang. Agus nampaknya tak terima, dirinya pun melawan Irfan. Namun karena Irfan tak sendiri, terjadilah 1 lawan 4 yang membuat dirinya tak bisa berbuat apa-apa. Agus pun mendapatkan penganiayaan bahkan tikaman dari senjata tajam yang dibawa oleh Irfan. Tak menyangka Agus pun pingsan saat itu. Namun nampaknya bukan pingsan karena Agus tak bangun-bangun. Mereka nampak panik, mencoba membawa jalan-jalan Agus dengan berkeliling kota Demak dengan motor mereka. Namun hingga menjelang subuh Agus pun tak bangun-bangun. Kembali mereka membawa Agus ke barbershop untuk mengecek lagi. Agus saat dipegang nampaknya sudah tak bernyawa, membuat mereka panik dan meninggalkan Agus begitu saja di barbershop. Hingga keesokan harinya jasad Agus pun ditemukan oleh calon customernya. Permasalahan ini cukup menggegerkan kota Demak. Bukan tanpa alasan Agus pun dikenal sebagai orang yang baik. Di barbershop pun nampaknya Agus sudah cukup dikenal padahal baru bekerja 2 bulan. Terkait permasalahan ini keempatnya diadili dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis 15 tahun penjara. Terkait Agus yang dituding membawa uang 20.000 dan rokok 2 bungkus, menurut orang-orang nampak diragukan. Agus sendiri punya penghasilan berbeda dengan keempat temannya. Bahkan masalah rokok, nampaknya Agus sudah lama berhenti merokok. Tak hanya itu, menurut keluarga dari Agus pun, Agus memang dekat dengan keempat temannya. Namun para keempat temannya ini dinilai para tetangga adalah orang-orang yang selalu membuat masalah. Bahkan mereka pun terkenal tak disukai para tetangga di lingkungannya, berbeda dengan Agus yang mencari nafkah bahkan bekerja untuk dirinya sendiri. Pemilik dari barbershop mengungkapkan Agus sendiri tak pernah minum-minum kecuali ada teman yang mengajaknya. Bahkan teman-teman ini pun sudah diperingati oleh pemilik barbershop untuk tak nongkrong di depan karena takut menghalangi customer. Namun peringatan dari pemilik barbershop tak diindahkan oleh teman-teman Agus sehingga Agus pun tak bisa berbuat apa-apa dan menerima kondisinya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.